warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nisa Mahfaza. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi saya yang sebelumnya, yaitu tentang studi bioakumulasi logam berat timbal pada ikan lemuru dari pantai utara Pekalongan, Jawa Tengah. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya melakukan metode penelitian ini. Studi bioakumulasi logam berat timbal dari pantai utara Pekalongan, Jawa Tengah ini menggunakan bahan ikan lemuru, yang kemudian akan dilakukan studi bioakumulasi kandungan logam berat timbal yang tersuspensi pada tubuh ikan tersebut. Sampel ikan lemuru ini diambil dari 5 titik, yakni Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Cilacap. Pemilihan titik pengambilan sampel ini dilakukan sesuai dengan data statistik pendaratan ikan lemuru pada PDSI KKP, serta merupakan muara dari tempat pembuangan limbah batik yang ada di Pekalongan. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengambil beberapa organ dari ikan yang terpapar oleh timbal tersebut, kemudian mengambil sampel sedimen, sampel air laut, dan kemudian dilakukan pemeriksaan kandungan timbal dengan metode pembacaan Atomic Adsorbent Spectrophotometry. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan metode penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan pengambilan sampel di 5 titik yang sudah ditentukan. Pengambilan sampel ini untuk ikan lemuru kita menggunakan metode plot kuadrat atau transect. Plot tersebut berukuran 1 x 1 meter kuadrat. Dalam satu lokasi diambil 4 titik dengan jarak 2 km dan kemudian sampel dimasukkan dalam plastik dan disimpan di cool box. Sampel kedua yang diambil adalah sampel air laut. Pengambilan sampel air laut ini sama seperti pengambilan sampel ikan lemuru tadi, dilakukan pada satu lokasi, yang dimana satu lokasi tersebut terdapat 4 titik dengan berjarak 2 km, dan pengambilan sampel air ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengambilan sampel air laut ini diambil untuk uji logam berat timbal sebanyak kurang lebih 600 ml dan diawetkan dengan HNO3 dengan mengatur pH-nya sampai kurang dari 2. Kemudian sampel air segera disimpan dalam cool box dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan logam berat di laboratorium. Sampel yang ketiga yaitu sampel sedimen. Sampel sedimen ini diambil dengan menggunakan Ekman Grab sebesar 0,5 meter kuadrat. Kemudian sampel sedimen dikumpulkan dari hasil 3 kali penurunan Grab. Dalam setiap Grab, contoh sedimen hanya pada lapisan teroksidasi yang diambil 2 cm dari permukaan sedimen. Kemudian sampel sedimen ini diambil sebanyak 250 gram dan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus. Sampel selanjutnya disimpan dalam cool box dengan suhu 4 derajat Celcius dan kemudian selanjutnya dilakukan tes di laboratorium. Langkah yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kandungan logam berat timbal di laboratorium. Laboratorium yang akan saya gunakan yaitu Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Logam berat yang diukur kadarnya tersebut akan dilakukan pembacaan dengan metode Atomic Adsorbent Spectrophotometry. Langkah yang ketiga yaitu melakukan perhitungan biokonsentrasi faktor, di mana perhitungan biokonsentrasi faktor ini membutuhkan pengambilan secara langsung dari lingkungan perairan melalui membran insang atau anggota tubuh lainnya pada ikan. Yang kemudian perhitungan bioakumulasi timbal dihitung sesuai dengan US EPA tahun 2003 dengan rumus BCF sama dengan CT/CW, di mana BCF sendiri yaitu biokonsentrasi faktor
CT sendiri yaitu konsentrasi polutan pada lapisan tubuh organisme, CW sendiri yaitu konsentrasi polutan pada perairan organisme. Perhitungan BCF ada dua macam, yaitu BCFOW dan BCFOS, di mana BCFOW ialah rasio konsentrasi total timbal pada lapisan tubuh organisme dengan konsentrasi timbal pada air laut. Dan BCFOS merupakan rasio konsentrasi total timbal pada lapisan tubuh organisme dengan konsentrasi timbal pada sedimen. Konsentrasi timbal dalam air laut sekitar 6-8%. Rata-rata dalam perairan air laut yaitu 4,5% dari konsentrasi total timbal. Sedangkan konsentrasi timbal pada sedimen berkisar antara 1-1,5%, di mana rata-ratanya adalah 1,25% dari konsentrasi total timbal. Analisis data yang dilakukan pada metode penelitian ini yaitu menggunakan analisis secara statistik dengan menerapkan uji-uji non-parametrik, di mana analisis statistik ini dilakukan dengan software Microsoft Excel, IBM SPSS 24, PAST3, dan analisis statistik yang dilakukan antara lain uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, komparasi K variabel dengan uji Friedman, dan uji lanjut post hoc test. Parameter dari penelitian ini yaitu parameter utama yang diamati adalah kadar logam berat timbal yang terdapat pada ikan lemuru, air laut, dan sedimen. Parameter penunjangnya meliputi suhu, pH, salinitas, DO, dan kekeruan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.